Mari menjadi bagian dari komunitas kami dengan subscribe channel ini GSKI Hosana dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terkini seputar ibadah, kegiatan sepekan, serta sharing kebenaran firman Tuhan yang memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dimanapun berada saat ini, senang kita kembali bersama di dalam Menara Doa Hosana. Hari Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Kita mau mengawali bulan ini dengan memasuki hadirat Tuhan. Bersama-sama kita berdoa untuk kota dan bangsa kita, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita persiapkan hati kita. Cinta Bapa dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Bapa, setia turut semua kehendak-Mu, hanya Engkau yang ku cinta, bagiku Kau segalanya. Betapa Elohim Yahweh Bapakku, betapa ku cinta Tuhan Yesus Rajaku. Yes, Bapa, kami cinta Engkau. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja kami. Bapa, ku cinta Bapa dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, segenap akal budiku. Bapa, ku mau setia turut semua kehendak-Mu, cinta
Yesus Rajaku, ku cinta Kau. Bapa kami, ya Elohim Yahweh, betapa ku cinta Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Rajaku, Tuhan Yesus Rajaku. Naikkan suaramu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa kita mengasihi Dia. Terpujilah Raja kita yang berkuasa. Betapa ku merindukan Engkau, Juru Selamatku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku mengasihi-Mu ya Tuhan dengan kekuatanku, dengan akal budiku. Ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Bapak Ibu Saudara dimanapun engkau berada, biarlah terus engkau katakan, ku mau mengasihi Tuhan. Haleluya. Sembah sujud teruslah menyembah Tuhan, teruslah meninggikan namanya layak disembah, layak terima pujian, layak terima penghormatan. Elohim Yahweh, tiada yang seperti-Mu. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan Yesus, layak terima pujian, layak terima pengagungan. Kami meninggikan Engkau Tuhan, kami menyanjung Engkau Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus. Kekuatan kita adalah dari Tuhan, kekuatan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita terus tertuju kepada Dia, Dia yang kita hidupi. Ya, kita tinggal di dalam Dia. Yes.
Terima kasih Tuhan. Biarlah dalam segala rencana-Mu itu yang jadi dalam hidup kami. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ketika engkau menyanyikan ini Bapak Ibu, biarlah engkau tersenyum, imanmu kembali dikuatkan. Teruslah bergairah di dalam Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana lebih besar dari pikiran kita, yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu. Amin. Sama-sama katakan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hati kita percaya Tuhan punya rencana. Amin. Ku tak akan menyerah, kami tidak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan. Bangkit terus Bapak Ibu, kuatkan imanmu. Tuhan selalu beserta engkau. Amin. Yes. Kepada kehendak-Mu, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku
percaya Tuhan punya rencana. Kami mau mempercayai itu. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami. Kami tidak akan menyerah pada apapun yang menimpa kami. Kami akan terus mencoba, karena Tuhan senantiasa menemani kami. Maka kami akan terus kuat. Terima kasih Bapa. Amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Galatia pasal yang kedua ayat yang ke-20. Dikatakan di sana, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Galatia ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Bapak Ibu, Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana sikap dan pengamalan iman dari dirinya yang berlaku untuk kita saat ini, dan ketika di zaman ini berlaku untuk jemaat Tuhan. Ya, Rasul Paulus memberitahu kita bagaimana sikap dan pengamalan imannya yang dapat kita tiru. Ya, Bapak Ibu. Dan yang sesuai dengan kebenaran Injil Kristus. Jadi bagaimana sebaiknya kita bersikap dan mengamalkan iman kita yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, bahwa Paulus mengatakan ia telah mati terhadap hukum Taurat. Dan yang kedua, bahwa begitu mati untuk hukum Taurat, ia hidup untuk Allah melalui Yesus Kristus. Saya ulangi Bapak Ibu, yang pertama bahwa ia telah mati terhadap hukum Taurat. Yang kedua, bahwa begitu mati untuk hukum Taurat, ia hidup untuk Allah melalui Yesus Kristus. Maka kita akan melihat, maka kita akan mendalami maksud dari pengamalan iman Paulus. Ya, katakan ia telah mati terhadap hukum Taurat, tetapi ia hidup untuk Elohim, untuk Yahweh melalui Yesus Kristus. Namun walaupun ia telah mati untuk hukum Taurat, ia tidak memandang dirinya hidup dengan hukum itu Bapak Ibu. Ya. Rasul Paulus telah meninggalkan semua pengharapan akan kebenaran yang lahir dari hukum Taurat. Ya Bapak Ibu, telah ditinggalkan. Rasul Paulus tidak mau lagi berada di bawah perhambaan hukum Taurat. Tetapi, ya, bagaimana? Tetapi ia mati untuk hukum Taurat supaya Rasul Paulus dapat hidup untuk Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara mati untuk hukum Taurat karena hidup untuk Allah. Untuk memberikan hidup kepada Allah, ya. Dan itulah hidupnya Paulus yang dibagikan kepada jemaat dan untuk kita saat ini, untuk kita mengerti. Maka perhatikan di sini ajaran Injil yang Paulus pegang bukan memperlemah kewajiban atau tugas yang harus dikerjakan, tetapi malah menguatkan, malah meneguhkan tugas tersebut untuk terus dilakukan. Ya Bapak Ibu, ya. Jadi tidak di bawah hukum Taurat bukan berarti memperlemah, menyingkirkan kewajiban sebagai pelayan Kristus, sebagai umat Tuhan.
tetapi lebih menguatkan dan meneguhkan untuk mengerjakan tugas tersebut, Bapak Ibu. Ya, supaya dapat menjalani hidup yang baru, supaya dapat menjalani hidup di dalam Kristus yang lebih baik untuk Allah. Ya, jadi ini bukan hanya untuk Paulus, tapi juga untuk orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Kita akan baca di dalam Roma 7 ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yaitu milik Kristus, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya, kita telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, ya, supaya kita ini jadi milik Kristus. Agar apa? Agar kita berbuah bagi Allah. Jadi ketika kita mati untuk hukum Taurat, maka kita akan memberikan hidup kita untuk Allah melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, Kristus telah disalibkan. Kita mengimani hal tersebut. Kita mempercayai hal tersebut, ya. Dan saat ini kutuk dosa telah dikalahkan. Kutuk maut telah dikalahkan oleh darah Kristus. Dan saat ini kita disalibkan. Manusia lama kita ditanggalkan. Karena manusia lama kita turut disalibkan, Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu kita menjadi manusia baru. Ya. Manusia lama kita telah mati terhadap dunia ini dan mati terhadap hukum Taurat. Tapi manusia kita yang baru adalah hidup untuk Allah dan Kristus. Amin, Bapak Ibu. Luar biasa. Inilah iman kita yang disampaikan oleh Rasul Paulus bagi kita, Bapak Ibu. Jadi hidup kita bukan lagi di bawah perhambaan, tapi hidup untuk Allah dan Kristus. Bapak Ibu, ketika kita menyangkal diri kita, kita menyalibkan diri kita, menanggalkan manusia lama kita, ya, tentu Kristus hidup di dalam diri kita. Dan keadaan seperti ini itu berasal dari persekutuan yang erat, persekutuan rohani dengan Kristus, ya. Dengan kita mengambil bagian dalam kematian Kristus dan kita mati terhadap dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana? Bukankah kita saat ini tetap hidup di dalam daging? Ya. Kita hidup di dalam daging. Benar. Karena secara tampilan lahiriah kita hidup seperti layaknya orang-orang lain. Kita melaksanakan kehidupan sehari-hari. Kita juga butuh orang lain. Tapi ingatlah satu hal, Bapak Ibu, bahwa daging kita yang kita hidupkan saat ini, kita jalani dengan hidup di dalam iman. Ya, di dalam iman. Jadi kita menanggalkan manusia lama kita, kita tidak tinggal lagi di dalam kehidupan kedagingan kita. Ya. Jadi kita memiliki asas-asas yang lebih tinggi dan lebih mulia yang mendukung dan menggerakkan hidup kita. Dan kita dapat menyaksikan keajaiban pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memang hidup di dalam daging, ya. Tapi kita tidak hidup menurut daging. Ya Bapak Ibu. Kita hidup di dalam roh yang terus membangkitkan gairah hidup dalam kebenaran.
Bapak Ibu, orang-orang yang memiliki iman yang sejati tentu akan hidup di dalam roh, tinggal di dalam iman yang terus dapat memberikan perubahan dalam kehidupannya untuk semakin serupa dengan Kristus. Ya. Dengan kita menyerahkan diri kita untuk Kristus. Oleh sebab itu dapat kita katakan Kristus yang hidup di dalam aku. Kristus yang menjadi pelaku segala perbuatan hidupku. Karena kita telah menanggalkan kedagingan kita, Bapak Ibu. Jadi Kristus yang terutama di dalam hidup kita. Kristus hidup di dalam diri saya, Kristus hidup di dalam diri saudara. Jadi meskipun kita masih di dalam daging, namun hidup seorang Kristen selayaknya adalah hidup yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, inilah berkat iman kita, Bapak Ibu. Sehingga kita dapat mengatakan, hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam diriku. Amin, Bapak Ibu. Tidak perlu kita bimbang, tidak perlu kita ragu ketika Kristus hidup di dalam diri kita. Satu-satunya hanya Kristus yang kita andalkan. Satu-satunya yang termulia, satu-satunya yang terbesar di dalam pikiran kita ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala hal. Yang terutama adalah Kristus. Pikiran dan hati kita berpusat pada Kristus. Demikianlah Bapak Ibu Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini kita kembali diingatkan bahwa hidup kita adalah untuk Kristus. Pengamalan iman Kristen kita, bahwa kita tidak lagi diperhamba oleh hukum Taurat, tapi kita hidup untuk Allah melalui Yesus Kristus. Teruslah kuat, teruslah berjalan bersamanya. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Mari kita satukan hati kita Bapak Ibu untuk kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berjuang di dalam hidup kami, tidak hidup menuruti keinginan daging, tapi hidup di dalam Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah kami pada hari ini. Siapapun yang mengikuti menara doa online pada hari ini Tuhan, Tuhan berkati, Tuhan berikan kemampuan, Tuhan berikan kecakapan. Teruslah mereka hidup di dalam roh, bukan di dalam daging. Karena hidup adalah untuk Kristus. Ya, terima kasih Tuhan. Berilah kami kekuatan dan kemampuan. Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Mari Tuhan, pakailah Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran, dan juga jajaran para menteri, para gubernur dan wali kota, kami serahkan kepada tangan pengasihan Tuhan. Biarlah segenap pemerintahan bangsa ini Tuhan melakukan kejujuran dan keadilan guna kepentingan rakyat Indonesia. Tuhan Yesus, berikanlah hikmat, berikanlah pengertian kepada para pemimpin kami untuk melaksanakan tugas dalam kebenaran dan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkatilah segenap bangsa ini, rakyatnya juga Tuhan memberkati. Berilah kami jalan keluar ketika kami menghadapi masalah, juga yang tidak bekerja Tuhan, bukalah jalan bagi mereka untuk dapat mereka menemukan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Kami membawa kota kami, kota Jambi, ke dalam tangan pengasihan Tuhan juga kami serahkan kota kami.
Kami tidak lupa membawa Bapak Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, beserta istri, anak, menantu dan cucu. Berkatilah keluarga ini Tuhan. Biarlah mereka semakin hari semakin menyala-nyala di dalam Tuhan. Begitupun Bapak Pendeta Frankie Chong, Bapak Pendeta Anang, Bapak Pendeta Hermawan, Ibu Pendeta Febe, Ibu PDP Dwi Santi dan hambamu, juga segenap para pelayan GSKI Hosana Lebak Bandung Kota Jambi, kami serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Diberkatilah kita oleh Bapa Yahweh. Cinta kasih dari Tuhan Yesus menyertai dan menguatkan kita. Dan kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menguatkan kita dan membimbing kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Menara doa hari ini selesai. Bapak Ibu, kami mengundang untuk hadir dalam ibadah raya Minggu tanggal 5 Juli 2026 yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hermawan. Ibadah ini disertai perjamuan kudus. Jangan lupa hadir. Mari kita bersama-sama menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bersama saudara seiman. Sampai jumpa di menara doa berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jauh di sana rumah Bapakku,